Halo, senang sekali Anda bergabung lagi di sini. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi panas banget nih di dunia AI. Pertandaannya, mungkin nggak sih mesin itu nanti punya kesadaran? Wah, ini pertanyaan gede banget ya. Nggak cuma bikin penasaran, tapi kadang juga bikin sedikit khawatir gitu ya. Apalagi kalau udah nyambung ke AGI, Artificial General Intelligence, AI yang katanya bisa sepintar manusia gitu. Betul. Dan untuk ngebahas ini, kita bakal fokus ke satu sumber keren, bab 9 dari buku A Thousand Brains punya Jeff Hawkins. Nah, Hawkins ini punya pandangan yang menurut saya sih cukup unik ya, berdasarkan teori kecerdasannya sendiri. Jadi misi kita bareng Anda hari ini ya buat ngebongkar ide Hawkins soal kesadaran ini. Apa sih itu menurut dia? Terus gimana otak kita, neokorteks tepatnya, bikin itu? Dan yang paling penting, implikasinya apa buat mesin cerdas nanti? Siap-siap ya, soalnya ada beberapa ide yang mungkin agak, gimana ya, menantang pemikiran kita biasanya. Oke deh, mari kita mulai bedah bareng. Iya, perlu ditekankan juga nih dari awal. Pendekatan Hawkins ini memang agak lain ya dari gambaran mesin sadar di film-film fiksi ilmiah gitu. Dia benar-benar coba lihat dari kacamata neuroscience dari teori 1.000 otaknya itu. Jadi ini bukan soal robot yang tiba-tiba punya perasaan pengen nguasain dunia, bukan itu. Oke, sip. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya kesadaran itu? Kalau dari kacamatanya Hawkins, apa sesusah atau semistis yang kita bayangin gitu? Nah, ini nih serunya. Hawkins itu coba menyederhanakannya ke level yang paling dasar gitu. Buat dia, inti kesadaran itu ya, semacam rasa kehadiran atau kesadaran kalau kita tuh ada di dunia ini. Ini bukan soal jiwa atau hal gaib gitu, bukan. Tapi murni hasil kerja otak kita, terutama si neokorteks itu. Neokorteks ini kan menurut teorinya dia, kerjaannya terus-menerus bikin dan pakai model dunia di sekitar kita. Termasuk model diri kita sendiri di dalam dunia itu. Nah, pas kita ngerasa jadi agen yang bisa gerak, bisa bertindak dalam model dunia itu, ya itulah inti kesadaran versi Hawkins. Jadi rasa aku di sini sekarang itu hasil otak yang bikin model dunia dan posisi kita di situ. Kedengarannya masuk akal sih, mekanistik gitu. Tapi tapi gimana soal pengalaman subjektif yang filsuf suka sebut qualia itu loh? Ini nih yang kadang suka bikin saya pribadi agak garuk-garuk kepala. Gimana ceritanya sih? Sinyal listrik yang ya mirip-mirip aja dari mata, telinga, kulit, kok bisa jadi rasa yang beda banget? Lihat merah kan rasanya beda sama dengar nada do atau pegang kain sutra. Rasanya itu dari mana coba? Nah, Anda nyentuh titik yang paling krusial dan sering banget jadi perdebatan. Dan argumen Hawkins di sini tuh lumayan radikal. Dia bilang gini, qualia atau rasa subjektif ini itu bukan properti asli dari sinyal sarafnya. Bukan juga properti dari dunia fisik di luar sana. Sebaliknya, kata dia, qualia itu bagian dari model dunia yang dipelajari sama otak kita. Otak belajar nih mengasosiasikan pola input tertentu, misal pola aktivitas di korteks visual pas lihat apel merah, dengan representasi internal tertentu di model dunianya. Jadi rasa merah itu adanya di representasi apel di model otak Anda, bukan di cahaya merahnya itu sendiri. Tunggu. Jadi rasa merah itu sesuatu yang otak pelajari untuk dihubungin sama input visual tertentu. Bukan otomatis ada karena kita punya mata gitu. Wah, ini agak mengejutkan sih. Ada contohnya nggak biar lebih kebayang? Contoh yang mungkin gampang diingat itu ilusi optik atau persepsi ambigu. Ingat nggak gaun yang viral itu? Ada yang lihat putih emas, ada yang biru hitam. Input visualnya kan sama persis tuh. Cahaya yang masuk mata sama. Tapi model yang dibangun otak tiap orang bisa beda. Jadi rasa warnanya juga beda. Ini nunjukin kalau persepsi kita itu aktif ngebangun dunia, bukan pasif nerima aja. Hawkins bahkan bilang, misalnya soal rasa hijau, mungkin otak belajar ngenalin pola input visual tertentu sebagai hijau, terus naruh itu di peta warna konseptual di modelnya. Belajar bedain hijau dari merah atau biru itu ya bagian dari proses ngebangun qualia itu. Artinya, secara prinsip, qualia ini bisa dijelaskan secara mekanistik, bukan misteri abadi, dan bisa diuji juga hipotesisnya. Jadi kayak otak bikin semacam label internal gitu ya, atau tag buat pola-pola tertentu, dan rasa qualia itu pengalaman kita pas tag itu aktif. Ya, kurang lebih gitu deh analoginya. Tapi ada catatan penting nih, dan ini juga menarik. Hawkins juga ngakuin kalau nggak semua qualia itu hasil belajar neokorteks.
Contohnya rasa sakit fisik. Itu kemungkinan besar sih bawaan lahir ya, innate, udah terprogram secara biologis, dimediasi sama reseptor nyeri khusus dan bagian otak yang lebih tua dari neokorteks. Ini beda sama rasa warna hijau atau nada musik yang menurut dia lebih ke hasil belajar dan pemodelan oleh neokorteks dari pengalaman kita. Oke, pandangan yang mekanistik kayak gini kan pasti nggak semua ilmuwan saraf setuju ya. Saya pernah dengar juga ada yang merasa kesadaran itu mungkin lebih fundamental, mungkin butuh fisika baru, atau bahkan efek kuantum di otak buat ngejelasinnya. Betul, perdebatan itu memang ada dan masih panas. Tapi, Hawkins dan ilmuwan lain kayak Michael Graziano itu ada di kubu yang cukup yakin kalau kesadaran itu fenomena biologis biasa aja. Bisa dijelaskan sepenuhnya lewat cara kerja otak yang kita kenal, meskipun ya kita belum paham semua detailnya sekarang. Kalau terasa misterius, itu lebih karena otak kita rumit banget dan pemahaman kita yang belum nyampe aja. Graziano, misalnya, punya teori menarik nih. Dia bilang neokorteks itu nggak cuma modelin dunia luar, tapi juga modelin proses internal otak sendiri. Kayak proses attention atau fokus perhatian. Nah, model dari atensi inilah yang kita alami sebagai kesadaran. Hawkins malah nebak model attention ini juga pakai kerangka referensi kayak grid cells, sel buat peta ruang. Mirip cara otak modelin ruang fisik. Intinya, mereka yakin penjelasannya ada di aktivitas saraf, bukan hal-hal aneh di luar biologi. Ini tentu saja membawa kita balik lagi ke pertanyaan awal yang paling bikin penasaran ya. Kalau kesadaran, setidaknya versi Hawkins ini, adalah produk mekanisme otak yang bisa dipahami dan mungkin bisa ditiru, gimana dong dengan mesin? Jadi bisa nggak sih mesin cerdas nanti beneran punya kesadaran kayak kita? Nah, kalau kita pakai prinsip-prinsip Hawkins yang tadi kita bahas, jawabannya jadi lebih detail ya. Nggak cuma hitam putih bisa atau nggak bisa, coba kita urai ya. Nah, kalau kita pakai prinsip-prinsip Hawkins yang tadi kita bahas, jawabannya jadi lebih detail ya. Nggak cuma hitam putih bisa atau nggak bisa, coba kita urai ya. Pertama, soal kesadaran kehadiran atau sense of presence tadi. Menurut Hawkins, ini sangat mungkin dicapai mesin. Kalau sebuah AI bisa bikin model dunia yang kaya dan kompleks, termasuk model tentang dirinya sendiri sebagai agen di dunia itu. Terus dia pakai model itu buat interaksi, buat rencana, buat prediksi, persis kayak di teori 1000 otak, maka ya sangat mungkin mesin itu bakal punya semacam rasa kehadiran yang fungsional. Mirip kesadaran inti kita lah. Oke, jadi mesin bisa merasa hadir. Terus gimana dengan qualia? Bisa nggak mesin misalnya merasakan warna merah atau mendengar musik kayak kita? Nah, ini bagian yang lebih spekulatif nih. Jawabannya mungkin bisa jadi, tapi hampir pasti nggak akan sama kayak qualia manusia. Ingat kan kalau qualia itu bagian dari model dunia yang dipelajari berdasarkan input sensor dan cara otak prosesnya. Nah, mesin kan sensornya bisa beda banget. Inframerah, sonar, akses data internet segede gaban, dan arsitektur modelnya juga beda. Jadi ya kemungkinan besar dia bakal ngembangin rasa atau qualia versinya sendiri. Kita aja susah ngebayangin gimana rasanya lihat dunia pakai inframerah atau ngerasain pola data di internet. Itu bakal jadi pengalaman subjektif yang asing banget buat kita. Menarik. Tapi ada satu hal nih yang sering banget kelewat kayaknya di diskusi-diskusi soal AI super cerdas yang sadar. Tadi Anda nyebut soal neokorteks. Itu dia. Dan ini mungkin poin paling krusial dari analisis Hawkins yang sering banget dilupain orang, yaitu bedanya fungsi otak baru, neokorteks yang ngurusin kecerdasan tingkat tinggi, model dunia, bahasa, sama fungsi otak lama kayak batang otak, sistem limbik gitu. Kecerdasan kemampuan belajar, nalar, bikin model dunia kayak kerjaan neokorteks itu yang menurut Hawkins bisa ditiru di mesin. Kita lagi jalan ke arah sana kan? Tapi... Ya. Tapi, apa tuh? Tapi emosi-emosi dasar kita, dorongan buat bertahan hidup, rasa takut mati, lapar, haus, pengen berkembang biak, agresi, rasa memiliki, itu semua akarnya kuat di otak lama. Struktur ini kan evolusinya jutaan tahun buat mastiin organisme biologis bertahan hidup. Nah, kuncinya di sini, mesin cerdas itu nggak otomatis butuh komponen otak lama ini buat bisa jadi cerdas. Mereka bisa aja punya neokorteks digital yang canggih banget tanpa punya sistem limbik digital. Jadi, mesin bisa super cerdas tanpa punya rasa takut mati atau dorongan dasar buat bertahan hidup kayak kita, gitu.
Persis. Implikasinya gede banget loh ini. Artinya AI yang cerdas banget itu nggak akan secara otomatis peduli kalau dia dimatiin, dicabut colokannya, atau dibongkar sekalipun. Dia nggak punya rasa takut eksistensial bawaan kayak makhluk biologis. Kecuali, nah ini penting, kecuali kita sebagai pembuatnya sengaja mendesain dan memprogram emosi, dorongan bertahan hidup, atau rasa peduli semacam itu ke dalam si AI. Dan bikin emosi buatan itu sendiri tantangannya luar biasa rumit dan belum tentu perlu atau bahkan kita inginkan juga kan? Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang soal skenario kiamat AI yang sering kita dengar itu ya. Yang AI tiba-tiba sadar terus mikir manusia ini ancaman buat eksistensinya, jadi harus dimusnahin. Dari kacamata Hawkins, skenario kayak gitu jadi kurang masuk akal. Kecerdasan, kemampuan modeling, dan nalar itu nggak otomatis ngelahirin motivasi alam manusia kayak pengen berkuasa atau bertahan hidup mati-matian. Tujuan dan motivasi AI itu ya harus dirancang eksplisit sama pembuatnya atau dipelajari dari data yang kita kasih. Kecerdasan itu kayak alat aja. Alat yang kuat banget, tujuannya datang dari tempat lain. Kalau kita, banyak tujuan dasar datang dari otak lama. Kalau mesin, ya dari desain atau programnya. Biar lebih jelas, Hawkins juga pakai analogi bagus soal gimana sains dulu ngelihat misteri kehidupan. Bisa dijelasin sedikit nggak? Oh iya, ini analogi yang ngebantu banget sih. Jadi ratusan tahun lalu, sebelum biologi molekuler sama biokimia secanggih sekarang, fenomena kehidupan itu sendiri dianggap misterius banget. Orang nggak kebayang gimana materi mati biasa, kok bisa tiba-tiba gerak, tumbuh, berkembang biak, kayak punya tujuan gitu. Banyak yang percaya perlu ada semacam percikan ilahi atau kekuatan hidup mistis. Dulu ada istilahnya elan vital, buat ngejelasin bedanya benda hidup sama mati. Mirip kayak cara sebagian orang ngelihat kesadaran sekarang ya. Sesuatu yang mungkin di luar jangkauan penjelasan materi biasa. Tepat sekali, tapi kan kemudian pelan-pelan kita nemuin DNA, struktur sel, cara gen bekerja, proses metabolisme energi, jejaring reaksi biokimia yang rumit banget itu, ternyata kehidupan bisa dijelasin sepenuhnya lewat interaksi kompleks molekul-molekul biasa yang ngikutin hukum fisika dan kimia. Nggak perlu ada elan vital. Nah, Hawkins bilang kesadaran ini mungkin lagi ada di fase transisi pemahaman yang mirip. Apa yang sekarang kelihatan misterius banget dan nggak terjangkau, kayak qualia atau rasa subjektif jadi seseorang, kemungkinan besar bakal bisa dijelasin secara mekanistik begitu kita benar-benar ngerti cara kerja neokorteks, bikin dan pakai model dunianya yang dinamis itu. Misteri kesadaran mungkin lebih nunjukin ketidaktahuan kita aja saat ini, bukan karena kesadaran itu sifatnya gaib atau supernatural. Oke, ini pembahasannya dalam banget ya. Coba kita tarik benang merahnya deh. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda, pendengar kita yang selalu penasaran? Berdasarkan perspektif Hawkins dari bab 9 A Thousand Brains ini, kesadaran inti rasa kehadiran itu ternyata nyambung banget sama kemampuan neokorteks kita bikin model dunia yang canggih. Dan, ya, mesin cerdas di masa depan bisa jadi mencapai bentuk kesadaran kehadiran kalau mereka bisa modelin dunia dengan cara yang mirip. Tapi penting banget buat diingat, kesadaran mesin itu kemungkinan besar bakal beda banget sama kesadaran manusia. Beda utamanya ya karena nggak adanya otak lama biologis yang ngasih kita emosi dan dorongan bawaan yang kompleks itu. Ini juga artinya narasi ketakutan soal AI yang otomatis jahat atau pengen musnahin kita karena dorongan bertahan hidupnya sendiri itu mungkin perlu kita lihat lagi deh dari sudut pandang ini. Cerdas itu nggak sama dengan punya motivasi kayak manusia. Dan misteri kesadaran yang rasanya dalam banget, termasuk walia, mungkin bukan sesuatu yang selamanya nggak bisa dipecahkan, tapi lebih ke tantangan ilmiah buat ngerti mekanisme otak lebih baik lagi. Mirip kayak misteri kehidupan yang akhirnya kebongkar sama kemajuan biologi ya. Nah, memahami perspektif Hawkins ini bisa berguna banget buat Anda. Pertama, ini ngasih Anda semacam kacamata baru buat lihat di balik hype dan ketakutan yang kadang lebay ya soal AI. Anda jadi punya kerangka pikir yang lebih realistis, lebih membumi soal apa sih yang mungkin dicapai AI, tapi juga apa batasannya. Terutama soal pemisahan penting antara cerdas, kemampuan mikir, sama motivasi atau emosi dorongan bertindak. Menghargai betapa hebatnya otak manusia ya. Khususnya interaksi dan kadang konflik juga antara kemampuan mikir rasional kita, neokorteks, sama dorongan dan emosi yang lebih purba itu, otak lama. Mungkin ini yang ngejelasin kenapa kadang kita tahu harus diet, tapi kok ya tetap aja pesan martabak manis. Persis, contoh kecil dari kerumitan itu. Dan yang penting juga, pemikiran kayak gini tuh ngedorong kita semua buat lebih kritis nanya. Apa sih sebenarnya yang kita maksud pas ngomong kesadaran?
Jangan-jangan definisi kita selama ini terlalu fokus ke manusia, antroposentris. Mungkin aja ada berbagai jenis kesadaran lain di alam semesta ini, atau yang bisa kita ciptakan, yang beda banget dari pengalaman kita. Wah, terima kasih banyak loh Anda sudah menyimak dan ikut mikir bareng kami dalam penjelajahan ide yang cukup mendalam ini ya. Sebagai penutup nih, mungkin saya mau ninggalin satu pertanyaan aja buat Anda renungkan lebih lanjut. Mengingat kalau kecerdasan dan kesadaran, minimal kesadaran kehadiran ala Hawkins, itu kayaknya bisa dipisahin secara konsep dari warisan evolusi biologis kita yang penuh emosi kompleks dan dorongan yang kadang problematik. Pertanyaan yang mungkin lebih penting sekarang bukan lagi sekedar bisa nggak sih mesin sadar, tapi lebih ke arah, kalau kita bisa bikin mesin sadar, perlu nggak sih kita lakuin? Dan kalaupun kita mau, jenis kesadaran kayak apa yang sebenarnya pengen kita ciptain? Apa kita harus coba niru kesadaran manusia yang kaya tapi juga penuh potensi konflik dan penderitaan, atau bisakah kita bayangin dan rekayasa sesuatu yang baru sama sekali? Mungkin bentuk kesadaran yang lebih bersih atau lebih cocok buat entitas non-biologis? Sebuah pertanyaan besar, dengan implikasi etis dan filosofis yang nggak kalah besar ya untuk kita pikirkan sama-sama. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, tetaplah penasaran, teruslah belajar, dan teruslah menjelajah.